Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Miyuka. Kali ini adalah video yaitu dokumentasi kuliah. Nah, jadi di sini tuh bakal bahas tentang apa saja yang saya lakuin, permasalahan apa saja yang ada di perkuliahan saya sendiri. Yaitu jadi video ini video pertama karena tadi itu juga kepikiran kalau pada saat mau belajar salah satu materi kelas itu ada permasalahan, dan pas nyari solusi itu juga ketemu dan mau saya share di video ini. Nah, jadi kemungkinan video ini untuk pengeditannya nggak seberapa ya. Jadi kalau videonya panjang ya emang panjang gitu. Soalnya emang nggak terlalu saya edit, biar ini emang benar-benar dokumentasi kuliah saya. Oke. Yang akan saya bahas di video ini yaitu materi kelas pemrograman berbasis framework PBF ya. Oke. Nah, di kelas saya itu pakai framework Laravel. Nah, jadi itu ceritanya tadi tuh anak kelas, dosen juga udah ngasih video. Pada saat saya nonton kan saya ngikuti cara-caranya beliau kan. Nah, di situ ada permasalahan, tapi di saya nggak tahu kalau di teman-teman yang lain ada apa enggak gitu. Nah, permasalahannya adalah di pembuatan virtual host di XAMPP. Oke. Jadi mungkin yang XAMPP-nya port 80 kalian bisa ninggalin video ini, nggak masalah. Soalnya kayaknya ya yang port 80 itu nggak ada masalah gitu. Oke. Tapi kalau yang beda port 80, kalian bisa lihat video ini, mungkin bakal kebantu gitu permasalahannya gitu ya. Nah, kenapa saya membahas virtual host itu karena di laptop saya itu pada saat mau buat virtual host itu gagal atau nggak bisa, not found. Oke. Ntar saya langsung ke buktiin. Nah, pertama di sini ya. Oke, di XAMPP pertama kan yang pertama kali yang dilakuin adalah membuat virtual host di Apache-nya. Oke. Buka XAMPP, Apache, conf extra yang httpd vhost.conf. Kalian bisa buka lewat notepad. Saya buka lewat notepad ya. Nah, kalau ada permasalahan lagi. Kalau di saya itu notepadnya harus yang administrator. Kalau yang bukan administrator nggak bisa di save. Bisa sih kebaca, cuma nggak bisa di save. Nah, kalian buka dulu ya extra. Ini tag dokumennya kalian all files. Hati-hati. Oke. Pertama kita buat virtual hostnya di sini, ya kan. Misal bentar, ini kita hapus dulu ya. Ini kan aku udah buat, kita bikin dari awal, kita cari tahu permasalahannya apa. Oke. Bentar, ini tak hapus dulu. Oke, seperti ini.
yang pertama kalian lakuin adalah buat virtual hostnya kan. Nah, di video beliau kita tinggal copy yang atasnya ini, yang ini kalian copy, kalian taruh bawah, tagarnya dihilangin, save adminnya saya ubah admin mail.com .net coba dah. Terus filenya belajar Laravel /public. Nah, kenapa bisa kayak gini itu karena gini, di sini tuh sum htblocks ini kan ada folder Laravel, yaitu namanya belajar Laravel, terus kalian tuju ke publiknya. Oke. Jadi dokumen rootnya kayak gini, servernya www.mail.net, terus ini mail.net, bawahnya juga copy. Nah, udah, sebenarnya udah, ini kita buat virtualnya udah, cuma belum kebaca di komputer kita atau PC kita. Coba ya, karena di hostnya itu belum kita tambahin, itu yang saya pahami, ya kan. Nah, nggak ada kan. Oke, nggak ada. Caranya itu kita tambahin di conf yang host yang ada di laptop. Ntar saya buka notepad. Woi, nah, saya buka open, kalian pergi ke local disk Windows sistem 32, mana sistem kedua. Nah, drivers etc, kalian buka jadi all files, terus host, kalian tambahin paling bawah. Nah, di sini ada ini ya, ini kan yang tadi yang saya coba, kita ganti mail.net kayak gini. Nah, terus dan jangan lupa XAMPP nya kalian open. Kalau nggak kalian start, kalau nggak gitu kan ya nggak bisa gitu. Makanya ini mail.net itu kayak gini kan. Nah, ini kan nggak ada kan, not found. Sebenarnya di video beliau itu cara begini sudah selesai, udah sebenarnya. Nah, tetapi di laptop saya itu nggak bisa. Karena apa? Karena XAMPP saya itu nggak pakai port 80, pakai port lain, yaitu port 8080. Jadi di di salah satu artikel itu mengatakan kenapa beberapa laptop itu nggak bisa pakai port 80 atau port 80 yang defaultnya XAMPP. Itu katanya karena ada aplikasi yang udah pakai port itu. Jadi kita tuh harus ngubah gitu. Kalau ada dua aplikasi yang portnya sama itu nggak bisa gitu ya, yang pemahaman saya gitu loh. Oke. Jadi cara ngelakuinnya itu adalah ini bener-bener simpel banget. Soalnya tadi saya udah nyoba-nyoba, ternyata itu bener-bener cuma kasih beberapa tambahan. Kalian cuma kasih beberapa tambahan, itu 32 80. Kalian enter, kalian tunggu. Kok nggak bisa ya? Oh, bentar, apa sih kok nggak jalan nih? Ini kan, nah
Udah coba nih. Nah ini masukku, kaget tau, Tiger nggak bisa. Oke, ini sebenarnya udah selesai, cuma dia itu malah buka htdocs ya kan. Di sini tuh iya bener, di sini tuh buka folder htdocs bukan folder belajar Laravel terus ke publiknya, itu enggak. Nah gimana caranya? Kalian cukup tambahin di http hostnya ini tuh ya. Nah ini tuh host 80. Kalian tambahin, kalian stop apc nya, start lagi. Oke, kalian reload dan bisa. Itu permasalahan yang saya cari berapa jam ya, 1 jaman loh, padahal caranya cuma segitu doang gitu loh. Soalnya tak kira itu ya kan, kalau di video beliau kan cuma tinggal pakai www domain gitu kan, tanpa .80, makanya bisa gitu loh. Ya, saya kira kan nggak bisa mas. Astagfirullah, ini yang permasalahan. Bentar. Oke, mungkin cukup sebenarnya gitu, maksudnya permasalahannya cukup selesai gitu. Dan kalau kalian perhatiin, jadi gini ya, sebelum kalian nonton video ini, kalian yang teman-teman saya, kalian tonton video materi kelasnya. Kenapa? Biar kalian tahu ini tuh alasan kenapa saya buat video ini gitu. Oke. Dan ada satu lagi, bukan permasalahan sih, kayak tambahan. Kalau di video beliau itu XAMPP nya itu bukan di local disk C, tapi di disk D, local disk D ya, sama Laravelnya, folder file Laravelnya. Nah pertama itu beliau itu mau mengakses itu nggak bisa karena forbidden access. Dan kenapa saya bisa, itu karena emang filenya ini ada di local disk C dan di htdocs ya. Kalau nggak salah di bagian ini di XAMPP, kalian bisa lihat di config apc nya, di ini http ini, dia itu udah dapat permission atau udah dapat aksesnya gitu. Jadi kalau Laravel, folder Laravel yang di di htdocs, nah ini mungkin ini mungkin loh ya, tapi nggak tahu sih benar apa enggak ini. Jadi sepahaman saya itu emang kalau folder Laravel yang ada di htdocs itu udah diizinin gitu kan. Beda lagi kalau folder Laravel yang di luar disk C. Contoh, saya bakal ngasih contoh panjang ya nggak apa-apa deh. Mana ini, bentar saya sensor. Nah di sini tuh dia itu ada di local disk E, panjang banget foldernya dalamnya. Nah dan kita kan harus ngasih di public ini kan panjang, bener-bener panjang. Kita coba copy aja dulu. Oh ini bisa nih, gini ya, copy, kalian taruh di sini bagian ini, kalian pastein. Panjang kalian save di apc nya, kalian start lagi. Oke, kalian reload. Nah ini kan access forbidden, karena emang ini you don't have permission to access to the request directory, karena emang belum
kalau kata beliau itu kalau di Linux itu tinggal di chmod gitu loh, maksudnya dirubah permissionnya. Nah kalau di Windows itu harus ada tambahan gitu loh. Tambahannya ya persis kayak yang di video beliau. Tambahannya tuh gini ini ya. Nah tambahannya tuh directory tempat lokasi folder Laravelnya sama yang seperti di atas, terus option all, override all, record all granted. Itu kalian save kalian stop SMPP nya, kalian start lagi, terus kalian coba reload dan harusnya berhasil. Nah berhasil udah. Jadi ini apa, tambahan gitu mungkin biar ya nggak tahu sih maksudnya ini bakal bermanfaat apa enggak ya, cuma saya apa ya, hanya menge-share apa yang saya alami, udah gitu aja wes. Dan satu lagi alasan kenapa virtual host dibuat. Nah ini yang saya pahami setelah nonton materi kelasnya, itu video materi kelasnya itu, karena sebenarnya di Laravel kan ada web servernya sendiri ya kan, yang PHP Artisan Server. Saya contohin langsung biar ada apa namanya buktinya gitu aja sih. Ini saya folder Laravel yang ada di local disk saya buka lewat Discord. Nah sebenarnya kalau kalian kalau nggak pakai web server yang di Apache, kalian bisa pakai yang di Laravel ya, dengan cara PHP Artisan Server. Terus kalian bisa akses ini IP-nya ini ya. Nah dan ini tuh sama tujuannya di folder ini gitu. Nah kenapa kita bikin alasan bikin virtual host itu karena biar nggak mubazir kan, soalnya kita kan juga pakai XAMPP tapi kita juga pakai Laravel. Nah daripada ada dua web server salah satunya nggak kepake, mending pakai satu aja gitu loh yang ada di Apache. Dan alasan kenapa ini worth it adalah contoh ya, kejadian nyata gitu loh. Kalian buat suatu web di Laravel kan, kalau mau bikin kayak misal controller apa namanya model atau apalagi atau view atau apalagi gitu kan, kalian kan pasti bikinnya itu di terminal gitu ya. Bisa aja sih kalian bikin di foldernya, tapi kan biasanya itu bikinnya di bagian terminalnya, PHP Artisan, Mac, controller atau apa gitu kan. Nah itu kan kalian harus meng-close web server yang Laravel gitu. Terus setelah udah bikin, kalian nyalain lagi gitu ya kan, kalian nyalain lagi. Jadi itu kan kayak seolah-olah gak efisien. Makanya kita pakai web server yang di Apache gitu sih alasan kenapa harus buat web server gitu. Jadi ini dokumentasi kuliah saya. Yang pertama, terima kasih sudah menonton, subscribe channel ini. Oke, tonton video yang tutorial. Oke, terima kasih.